Tidak pernah diajak atau dipanggil tapi tiba-tiba namanya ada, kemudian kami temui itu memang betul. Jadi kita tinggal memberikan rekomendasi ke KPU untuk 2019. Dari seluruh proses faktual yang kita laksanakan, memang tidak semuanya memenuhi syarat. Ketika kita lakukan verifikasi faktual, ada kadang-kadang yang tidak mengetahui KTP. KTP-nya diambil, dituangkan dalam bentuk KTA. Ketika verifikasi faktual, kena namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Belitung pada khususnya serta masyarakat Indonesia di Kabupaten pada umumnya. Pada siang hari ini kita telah kedatangan Pak Haikal selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung. Selamat siang Pak Haikal. Selamat siang. Dan juga sudah ada Pak Sony dari KPU, beliau juga menjabat sebagai Ketua di KPU Kabupaten Belitung. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat. Ini pertama kalinya ya Pak Sony. Pertama kali. Pemilu tahun 2024 tentu tidak akan lama lagi akan dimulai. Tahapannya besar kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2022, tepatnya kemungkinan pada saat bulan Juni. Tetapi tentu saja kita masih menunggu keputusan yang akan ditetapkan oleh DPR nantinya bersama dengan pemerintah terkait dengan kapan pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan. Oke, mungkin kita langsung saja ini Pak Sony, Pak santai-santai gitu kan, kita mau ngobrol, memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Belitung pada khususnya terkait dengan pemiluan yang nantinya akan kita laksanakan. Untuk Pak Sony, gimana nih tahapannya terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilu yang sampai sekarang masih belum pasti, gitu. Apakah akan menjadi masalah nantinya bagi KPU? Ya, baik, terima kasih Pak Amir, Pak Rika, terima kasih. Yang pertama, ini saya apresiasi ya, setelah kita menunggu tahapan pelaksanaan pemilu, ini banyak hal yang kita dapat laksanakan dalam rangka persiapan dan edukasi berkaitan dengan kita masih menunggu penetapan hari, waktu dan tanggal pemungutan suara, dan nanti hasil akhirnya masih tinggal menunggu penetapan ya. Berbagai hal berkaitan dengan persiapan KPU kita sudah ketahui dengan dikeluarkannya rancangan-rancangan tahapan, kemudian diadakannya simulasi-simulasi, dan versi terakhir kemarin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara, karena memang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, kemudian di Undang-Undang 7/17 juga sudah dijamin bahwa secara mendasar bahwa kewenangan untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan pemilu itu merupakan kewenangan penuh dari KPU sebagai penyelenggara. Hanya saja dalam hal ini kita di Kabupaten Kota KPU kita tetap menunggu bagaimana. Namun dalam masa tersebut berbagai hal sudah kita persiapkan, dilakukan sosialisasi dari rancangan tahapan dan simulasi yang sudah kita laksanakan. Jadi walaupun sampai hari ini belum ditentukan ditetapkannya tanggal pemungutan untuk pemilu 2024, berdasarkan siklus 5 tahunan pelaksanaan pemilu di Indonesia, kita sudah dapat mengantisipasi dari rancangan, dari simulasi, dan kita yakini apa yang sudah disampaikan oleh KPU disampaikan kepada masyarakat melalui DPR, pemerintah. Mudah-mudahan nanti rancangan penetapan hari dan tanggal pemungutan itu versi dari KPU itu dapat diterima dan dapat dilaksanakan, karena memang itulah merupakan kewenangan penuh dari KPU dalam penetapan hari dan tanggal, dan ini juga merupakan dukungan dari penyelenggara pemiluannya seperti Bawaslu, KPU. Kita itu. Ini Pak Sony ini kan sudah 2 periode kan? Iya, betul. Biasanya kalau pengalaman terkait dengan kepemiluan, apa sih kendala-kendala di awal pelaksanaan tahapan? Iya, di awal berbagai pilkada pemilu sebelumnya ini tentunya berkaitan dengan yang
utama adalah penganggaran ya, tentunya penganggaran dalam hal ini, kemudian juga tahapan-tahapan teknis yang di hasil evaluasi pemilu sebelumnya, sehingga ada ide-ide yang mungkin tahapannya mungkin terlalu panjang, itu mungkin dipangkas, persingkat. Namun dari hasil rancangan yang sudah dilaksanakan oleh KPU sampai juga ke KPU, kita yakin bahwa rancangan itu bentuk real yang akan dilaksanakan, mulai dari tahapan pemutahiran data, kemudian verifikasi pendaftaran platform, dan tahapan-tahapan teknis lainnya. Nah, kita yakin bahwa bagaimanapun kita melakukan minimalisasi dalam hasil evaluasi 2019, dari rancangan ini saya pikir yang merupakan terbaik untuk bisa kita laksanakan di pedomani pelaksanaan pemilu. Sedikit Pak Prabowo, kalau menurut Pak Haidar sendiri, apakah akan menjadi masalah ketika memang tahapan ini masih belum final untuk dilaksanakan bagi Bawaslu-nya sendiri? Baik, terima kasih Mbak Amir. Ini saya sapa dulu Pak Sony. Terima kasih sudah bersedia di podcast kita ya pada siang hari ini. Untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Amir tadi, pada intinya kami di Bawaslu Kabupaten Belitung menunggu keputusan politik yang sedang berlangsung di pusat, yaitu KPU RI, DPR, dan Bawaslu. Nanti bersama-sama dengan DPR juga tetap masih menggodok bermusyawarah terkait dengan keputusan jadwal pemilu presiden 2024. Pada intinya kita semua bersiap di sini, apapun nanti yang menjadi keputusan pusat, mau tidak suka, kami yang di kabupaten kota harus siap menerima itu dan tinggal menjalankan apa yang sudah diputuskan pusat. Lalu apa saja sih yang telah dilakukan Bawaslu selama tahun 2021 ini, sudah masuk pemilu 2022, persiapannya dalam nanti ketika tahapan akan dimulai pada pertengahan tahun 2022? Kalau flashback sedikit di 2021, Bawaslu Kabupaten banyak mengadakan kegiatan yang sifatnya penguatan internal, penguatan kapasitas. Biasanya itu untuk mengulang, refresh kembali apa yang telah dilakukan dan di dekade 2017, Pilpres 2019. Nah itu mengadakan evaluasi, lalu juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguasaan partisipatif itu juga terus dilakukan, baik kepada masyarakat, stakeholder, itu terus dilakukan oleh kita semua. Artinya internal eksternal jalan Ya, jangan sampai nanti kan orang wah gak ada kerjaan ini kan, langsung sekali ternyata kegiatan itu masih tetap berjalan baik internal maupun eksternal. Oke. Artinya selama ini kan orang hanya melihat bahwa Bawaslu, KPU seperti tanpa kegiatan. Padahal sebenarnya tidaklah mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan baik itu internal maupun eksternal. Kalau KPU sendiri ini Pak Sony, apa sih yang telah dilakukan sebagai bentuk persiapan? Ya, sedikit menambahkan tadi juga apa yang saya sampaikan berkaitan dengan penetapan hari pemungutan ya sekitarnya. Yang pasti begini, semakin cepat diputuskannya penetapan hari pelaksanaan pemungutan, itu kan memberi satu kepastian, baik di penyelenggara maupun kepada calon-calon peserta juga ya. Nah, dalam rangka antisipasi itu banyak hal yang KPU itu laksanakan benar tadi, jangan sampai nanti publik menilai ketika tidak ada tahapan seolah-olah tidak ada kegiatan, ada kerjaan, itu salah ya. Selama ini yang bersama-sama dengan KPU dalam rangka melakukan proses pemutahiran data sehingga nantinya kita sudah bisa memulai
Kemudian untuk pendaftaran pemilih, kita ketahui proses pendaftaran pemilih ini melalui proses pemutahiran itu kan panjang prosesnya. Nah, kita sudah mengurai di awal dengan dilakukannya bersama-sama dengan Bawaslu kemarin, terakhir dikeluarkannya KPU nomor 6 tahun 2021 yang secara melekat ya Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan lain-lainnya dalam hal DPP, daftar pemilih berkelanjutan. Nah, daftar pemilih berkelanjutan ini kan tidak mungkin juga hanya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, harus didukung oleh instansi terkait yang sifatnya teknis. Dalam hal ini satu pintu ada di Dukcapil, kemudian lembaga-lembaga kementerian lainnya yang ada berhubungan dengan data, dengan memenuhi pakaian data yang dibutuhkan, sehingga nantinya ketika kita memasuki tahapan pemutahiran data, hal-hal yang merupakan kendalanya sudah lebih awal kita lakukan. Mudah-mudahan nanti ketika memasuki tahapan, mulai dari kita menerima DP4 yang di dalamnya merupakan data DPT terakhir, ditambah data-data yang ada pemilih yang di luar negeri, dikolaborasikan nanti melalui Kemendagri, melalui Dirjen Dukcapilnya diserahkan kepada itu DP4. Nah, DP4 dalam rangka persiapan pemilu 24 ini kan mudah-mudahan kita harapkan hasil dari kerja kita di DPP. Nah, DPP, hasil DPP ini kan setiap bulan koordinasi dengan Bawaslu, sehingga DP4 nanti untuk dasar data awal proses pendaftaran, pemutahiran data pemilu 2024 benar-benar sudah bersih. Tidak update, tidak terlalu lagi, kadang-kadang di DP4 pemilu terakhir 2019 kadang-kadang mungkin sudah meninggal kan ya, tapi masih muncul. Nah, kerja ini kan kadang-kadang DPP mungkin kelihatannya tidak terlalu sulit, tapi kalau kita udah diurai di awal pelaksanaan begitu memasuki tahapan pelaksanaan pemutahiran pendaftaran data pemilih itu agak tegak kita laksanakan. Salah satunya, kemudian edukasi betapa pentingnya penggunaan hak pilih baru secara sensitif bersama-sama dengan Bawaslu juga kita laksanakan. Jadi kalau ada opini pendapat itu, KPU ini kalau tidak ada tahapan, tidak ada kerja, tidak bisa seperti itu. Kita memiliki ada tempat sebagai lembaga yang sudah permanen bersama-sama Bawaslu, itu terikat dengan aturan-aturan, karena di KPU juga bukan hanya ada ketua dan anggota, ada juga ASN yang membidangi, punya tanggung jawab tata kelola keuangan dan lain-lain. Jadi persiapan itu sama sebenarnya dengan pelaksanaan kegiatan yang lainnya, hanya saja intensitasnya mungkin meningkat ketika sudah masuk ke tahapan ya, sama dengan Bawaslu lah mungkin. Iya, sinerginya, apalagi kegiatan-kegiatan edukasi ya, pentingnya pengawasan, pentingnya penggunaan pilih, pelaksanaan kampanye dan lain-lainnya. Itu sangat penting. Kita intens melaksanakan. Mungkin begitu Pak. Ya. Hanya DP4 tapi juga ada yang di masyarakat adalah paham bahwa itu adalah data yang diberikan oleh Kemendagri yang nantinya akan diolah kembali oleh KPU. Namun KPU sudah mensiasatinya dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan bersama-sama Bawaslu yang nantinya mungkin itu agak sedikit mengurangi terkait dengan permasalahan yang selama ini terjadi, baik itu data meninggal, data ganda, ataupun data pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih. Nah, untuk partai politiknya sendiri, Pak Ketua, ini kan kemungkinan akan bertambah katanya tahun 2024. Itu sudah mulai dilakukan sosialisasi? Ya, berkaitan dengan partai politik ya, kita ketahui selama tidak dilakukan revisi undang-undang ya, revisi undang-undang berkaitan undang-undang 2012, mulai dari partai politik hasil pemilu 2019 yang memenuhi parliamentary threshold, kemudian bagi proses pelaksanaan pemilu calon partai politik selanjutnya di 2024, kita sudah ketahui itu sudah ditentukan oleh Undang-Undang 7 2017, kemudian diperkuat lagi dengan putusan MK bahwa perlakuan dalam hal pendaftaran, perlakuan terhadap partai yang memperoleh parliamentary threshold dengan partai yang tidak memperoleh suara sehingga membatasi parliamentary threshold tidak dapat disampaikan secara tegas disampaikan. Ya, nanti secara teknis itu sudah disampaikan apa yang akan mereka persiapkan berkaitan dengan partai politik hasil pemilu 2019 yang memenuhi parliamentary threshold,
dan partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold sudah mengikuti pemilu 2019 plus partai baru yang akan mencoba menjadi peserta pemilu 2024 dengan sudah mendapatkan surat dari Kemenkumham. Nah, jelas secara tegas diatur. Nah, ini kita sampaikan. Kemarin kita dengan bersama-sama dengan Konsul Pak Ketua ya, kita sudah sampaikan sosialisasi sebagai bentuk edukasi kita sehingga pengalaman-pengalaman di 2019 menghadapi tahapan kita di kabupaten itu menerima penyampaian syarat ya. Penyampaian syarat kalau dipusatkan pendaftaran untuk level tingkat provinsi dan kabupaten kota, kita menerima persyaratan dan nanti akan melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual bagi mereka yang tidak memenuhi parliamentary threshold. Nah, ini jelas. Jadi jangan lama nanti ada pertanyaan yang nantinya akan menghambat. Kenapa tidak ada perlakuan yang beda? Sudah tegas diatur baik dalam undang-undang maupun putusan MK. Nah, persiapan ini sudah lebih awal kita lakukan sosialisasi. Memang kelihatannya sampai dengan hari ini ada beberapa partai yang dulunya belum termasuk peserta pemilu 2024. Namun kita tetap menunggu begitu dibukanya tahapan program dan jadwal pemilu 2024 yang berkenaan dengan penyampaian syarat untuk calon partai dalam peserta pemilu, maka ruang itu tentunya kita sekarang sambil menunggu petunjuk teknis yang nantinya secara sinergi dengan Bawaslu melakukan secara bersama bagaimana idealnya pelaksanaan itu mungkin. Kalau aturan, ya, baik. Apakah kemungkinan sama 2019 dengan 2024? Iya, kembali tadi kita tegaskan selama tidak dilakukan revisi mulai dari Undang-Undang 7/17 itu yang berkenaan dengan syarat bagi calon partai calon peserta pemilu 2024 itu tidak akan ada perubahan seperti pemilu 2019 ya. Nah, cuman ini mungkin yang nanti akan berubah berkaitan dengan mungkin waktu pendaftaran dan lain-lainnya sehingga nanti ada perlakuan yang adil antara calon peserta pemilu. Karena sebenarnya partai politik parliamentary threshold pun disebut calon ya, tetap masih semua, hanya saja yang sudah mengenai parliamentary threshold mempunyai agak sedikit kemudahan. Nah, ini tentunya kalau bicara masalah apakah sama dengan 2019 sampai dengan hari ini kita menyikapi masih sama. Kita menunggu PKPU dan juga surat edaran berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan lainnya. Kalau teknis, persyaratan dan metode itu sama. Mungkin itu ya. Cuma masih menunggu dari PKPU. Iya, itu betul. Oke, kalaupun seperti itu misalnya telah di pengalaman sebelum berbahaya, kendala-kendala pada tahun 2019 itu kalau tidak salah tahun 2017 ya? Iya, 2017. Itu kendalanya seperti apa? Ya, banyak hal yang kemarin kita lakukan evaluasi ya berkaitan dengan tahapan penyerahan calon peserta pemilu partai calon peserta pemilu. Yang pertama itu tentunya berkaitan dengan aplikasi sipol, ya, sistem informasi partai politik. Karena mungkin sosialisasinya di pusat dari DPP yang partai yang bersangkutan mungkin tidak terlalu tegas, sehingga untuk di awal selalu disebutkan bahwa seluruh keanggotaan mulai dari syarat pengurusan dokumen, kepengurusan, kemudian akta keanggotaan yang merupakan syarat minimal dari berdasarkan jumlah penduduk dalam satu wilayah kabupaten kota itu jumlahnya harus di input ke dalam sipol. Nah, kendalanya mereka kemarin beberapa partai politik itu tidak siap mengisi data sehingga hampir saja mungkin karena proses pendaftaran waktunya agak panjang, KPU dan bersama-sama dengan Bawaslu juga memberikan bimbingan karena secara persyaratan, secara nyata faktanya memang mereka itu sudah siap. Cuman aplikasi yang kedua tentunya berkaitan dengan pedoman pengisian keterwakilan perempuan ya, karena keterwakilan perempuan juga wajib di pengurusan setiap tingkatannya. Nah, ini juga menjadi kendala bagi mereka. Yang terakhir itu masa akhir pendaftaran, masa akhir penyampaian, dan selanjutnya bagi partai politik yang
dikenakan verifikasi faktual. Nah, ini juga kemarin ada kendala-kendala bagi faktual yang bersangkutan, bukan bagi KPU ataupun Bawaslu. Yang bersangkutan ternyata proses rekrutmen untuk kita lakukan verifikasi administrasi sampai ke faktual mengikuti metode dari KPU. Ada kendalanya, ketidaksiapan kadang-kadang juga salah orang. Nah, ini yang kemarin bersama-sama dengan Bawaslu. Namun dengan PKPU yang dikeluarkannya untuk perlakuan pemberian perlakuan yang adil, alhamdulillah kemarin juga dapat diantisipasi. Akhirnya dipanggil. Ya, akhirnya keluar yang terakhir itu akhirnya dikumpulkan. Itu memudahkan dari hasil sampling. Ketentuannya kan di bawah kalau melebihi dari sejumlah 100 kan harus disampling kan. Nah, mudah-mudahan nanti di 2024 menghadapi tahapan tersebut lebih awal sosialisasi, penjelasan, penekanan, dan ketegasan kita berkaitan dengan persyaratan itu bagi partai-partai politik yang baru mudah-mudahan dapat mengikuti lah. Ini kan menjadi satu kemudahan. Kalau KPU dan Bawaslu siap saja bagaimanapun, ya kan? Karena kita hanya mengikuti tata caranya. Ya, gitu. Oke, itu artinya memang selalu menjadi masalah mungkin ya. Tapi ya diharapkan semoga tahun 2024 persiapan pemilu ini tidak akan menjadi masalah terkait dengan pendaftaran partai politik, karena jelas yang akan menjadi peserta atau petarung nantinya pada tahun 2024 adalah partai politik tersendiri. Karena KPU, Bawaslu mungkin ya hanya sekedar sebagai penyelenggara dan juga mungkin lebih Bawaslu yang sebagai wasit. Nah, kalau Pak Haikal sendiri, ini kan Pak Haikal juga mengalami ini waktu pemilu tahun 2019, terutama pada saat pendaftaran parpol yang pada saat itu masih Panwaslu, itu dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang telah terjadi pada hal yang lampau, kira-kira langkah apa yang dilakukan Bawaslu? Ya, yang pertama pasti evaluasi, baik secara internal maupun eksternal. Kalau eksternal berarti kita selalu koordinasi dengan KPU terkait evaluasi apa saja, dan itu juga sudah kita lakukan selama 2021. Koordinasinya terkait evaluasi itu berjalan. Di internal pun juga tetap ada namanya evaluasi. Kalau internal itu biasanya yang menjadi kendala kita itu di 2019 kemarin terkait SDM, karena di Undang-Undang 7 itu kan, nah ini yang terkait persyaratan umur ini yang agak sulit kita mencari, karena di syarat menjadi DKD pengawas kelurahan desa itu kan minimal 2000 tahun. Nah ini yang menjadi kendala, terutama bagi desa di kepulauan, ya kepulauan ya. Di Selat Asih, nah ini menjadi kendala sendiri sampai dengan 2 kali penambahan waktu pendaftaran itu tetap kosong itu. Jadi akhirnya diambil dari desa sebelah, ada edaran dari ketua Bawaslu yang bisa dari mengambil desa sebelah. Kalau nggak dapat lagi dari kecamatan yang paling terdekat, jadi menjadi nah itu yang menjadi kendala tetap di umur, dan itu sudah kami sampaikan bertengah dari bawah sampai ke pusat, itu sudah disampaikan di Bawaslu itu juga Komisi 2. Tapi tetap menjadi agak sulit menurut DPR, menurut Komisi 2, karena memang itu sudah final persyaratan umum itu bisa berubah. Kalau nggak salah maksud pendidikan juga kan? Iya, kalau pendidikan kan bisa masuk lagi. Ini juga kendala sebenarnya. Iya, untuk kepulauan ya, karena yang lulusan SMA sederajat biasanya kalau dari pulau itu kendaraan dan Tanjung Padang mungkin. Ada yang bergaul, ada yang melanjutkan studi S1. Ini jadi susah. Nah, jadi gini Pak, kita coba sedikit memiliki permasalahan yang disampaikan oleh Pak Desmond tadi ya, terkait dengan pendaftaran partai politik yang terjadi pada tahun 2017 atau saya 2019. Itu kan banyak nih Pak, partai politik yang menyampaikan data, misalnya ada yang memakai KTP, padahal misalnya harus diketahui. Ada juga yang memang pada saat diverifikasi itu ternyata saya tidak tahu gitu.
ada yang apa ya, kalau bahasa kita ini masih cowok gitu, masih ambil lah. Nah, kalau Bawaslu sendiri Pak, bagaimana nanti menyikapi hal-hal seperti ini? Apakah nanti akan memanggil parpol dalam bentuk sosialisasi ketika masih ada aturan dan tahapan yang telah ditentukan oleh pusat, atau seperti apa nih langkah-langkah dari Bawaslu? Ya. Yang pertama paling sosialisasi bersama dengan KPU. Ini saya melakukan sosialisasi terkait dengan hal tersebut. Nah, itu tinggal melihat kita ketika mendapati hal-hal yang tidak sesuai, misalkan tidak pernah diajak atau dipanggil tapi tiba-tiba namanya ada, kemudian kami temui itu memang betul. Jadi kita tinggal memberikan rekomendasi ke KPU untuk PNS seperti itu. Kalau disengketakan itu tidak masuk objek sengketa, karena objek sengketa yang bisa diajukan ke Bawaslu itu berupa berita acara maupun putusan yang dibuat oleh KPU. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dalam hal pendaftaran anggota dalam anggota parpol, ya langsung kita cek dulu bahwa ini PNS, langsung coret. Artinya bentuknya rekomendasi ya. Nanti KPU yang akan mentembakkan suruh ganti baru. Iya, karena memang pada tahun 2024 ini kemungkinan banyak permunculan parpol-parpol baru, calon peserta pemilu yang baru. Tentunya ini akan menjadi persaingan bagi mereka dalam mengumpulkan anggota. Yang kita ketahui bahwa masyarakat Belitung ya dalam hitungan secara kasar mungkin sedikit, ya, mungkin hanya sekitar 190 ribuan. Dan tentunya ini akan menjadi kendala bagi parpol ke depannya dalam mengumpulkan calon anggotanya. Nah, lalu begini Pak Soni, kalau memang nantinya terdapat kegandaan parpol A dengan parpol B memiliki daftar anggota yang sama, itu nanti penentuannya yang masuk ke dalam anggota parpol A atau parpol B itu seperti apa? Ya, dari regulasi yang diberikan di 2019 pelaksanaannya di 2017 berkaitan dengan kegandaan kepada anggota partai politik calon peserta pemilu, biasanya ada masa perbaikan ya. Oh iya. Dari hasil verifikasi itu ada masa perbaikan. Misalnya dari hasil sampling untuk dilakukan verifikasi faktual itu diambil dengan mengikuti metode sampling, lalu kita lakukan secara bersama-sama dengan Bawaslu yang nanti akan dituangkan dalam satu berita acara, memenuhi syarat tidak memenuhi syarat. Nah, KPU juga tidak serta-merta bisa langsung memutuskan sendiri. Di pelaksanaan verifikasi faktual anggota ditemukan ganda, juga harus mendapat persetujuan dari kawan-kawan Bawaslu yang mengikuti verifikasi faktual yang dikeluarkan dalam berita acara. Nah, ketika 2017 untuk pemilu 2019, dari seluruh proses faktual yang kita laksanakan, memang tidak semuanya memenuhi syarat. Ketika kita lakukan verifikasi faktual, ada kadang-kadang yang tidak mengetahui KTP. KTP-nya diambil, dituangkan dalam bentuk KTA. Ketika verifikasi faktual, kena nama yang bersangkutan. Nah, itu juga menimbulkan satu kesulitan bagi KPU. Namun kalau memang secara tegas kita laksanakan, memenuhi syarat tidak memenuhi syarat berdasarkan pernyataan terakhir yang bersangkutan yang namanya ada dalam KTA dan KTP dituangkan dalam KTA. Nah, biasanya untuk pelaksanaan regulasinya memang ada masa perbaikan. Nah, setelah masa perbaikan itu juga ternyata dari hasil samplingnya juga ternyata yang bersangkutan ternyata tidak benar sebagai anggota, maka konsekuensinya kita anggap tidak memenuhi syarat. Dari total keseluruhan yang dilakukan perbaikan juga ternyata tidak dapat diperbaiki. Itu merupakan risiko dari calon partai politik calon peserta pemilu untuk dilakukan tidak memenuhi syarat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi, edukasi dan informasi yang lebih awal, kawan-kawan partai politik yang baru tahun 2000 menghadapi pemilu 2004 ini agar benar-benar bekerja. Jadi nanti tidak terlalu menyulitkan bagi KPU Bawaslu, ya. Itu harapan kita. Karena sebenarnya tidak selalu sulit. Kalau lebih awal, kalau kawan-kawan dari parpol calon peserta pemilu kerjakan, sulit. Maka sebenarnya jangan cari basing comot.
Nah, itulah pentingnya perlunya verifikasi faktual itu, mencocokkannya. Gitu. Ini Pak Haikal, kalau tidak salah itu kan sempat juga ini ada yang menelpon, ya. Ada orang dia ini sebenarnya bukan anggota parpol. Ketika dicek pada sipol ternyata dia masuk dalam anggota parpol. Pada saat itu ini terkait dengan SDM. Dia mau menjadi pengawas TPS ataupun dia mau menjadi KPPS. Nah ini gimana ya Pak ke depannya? Ya pertama dari sini dia memang benar-benar tidak termasuk anggota karena memang calon penyelenggara BKP ataupun Bawaslu itu tidak boleh terafiliasi ya, apalagi benar-benar menjadi anggota itu membuktikan dengan adanya KPA. Tapi kalau misalkan dia tidak mengakui hal tersebut bisa ditunjukkan tadi dengan pernyataan tertulis dari materai bahwa dia benar-benar tidak bukanlah merupakan suatu anggota tertentu. Nah itu salah satu antisipasinya. Karena kan nanti kalau di sipol calon partai-partainya udah isi aja gitu kan. Kita tahu bukan. Ini juga akan menjadi kendala. Harapan kita tentunya partai politik ke depan ketika ingin mendaftarkan anggotanya harus melalui verifikasi yang benar-benar valid, jangan sampai memberikan data yang tidak sesuai. Tentunya akan melibatkan dari KPU sebagai penyelenggaranya sendiri ataupun juga dari Bawaslu yang akan mengawasi proses tahapan di sini. Terakhir Pak Ketua, Pak Sony Rumpaika, waktunya jangan mepet-mepet ya. Jangan hari ini terakhir jam 12 malam, jam 12 malam kurang baru datang. Ini juga menjadi catatan bagi politik. Jangan sampai mepet-mepet karena ketika ada kekurangan tentu akan menjadi masalah. Kerugian bukan milik dari Bawaslu ataupun milik dari KPU, tetapi milik partai politik itu tersendiri. Terima kasih bagi Pak Sony selaku Ketua KPU yang sudah sempat hadir di Melangkah Pemilu Bawaslu Kabupaten Blitung. Pak Haikal selaku Ketua Bawaslu juga sudah menyempatkan dirinya untuk bergabung dalam podcast ini. Semoga podcast ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar edukasi politik penting dimiliki oleh masyarakat.